semuanya. Gue Dea. Dan saya Muhammad Iqbal Samadi. Nah, biar bincang-bincangnya lebih hangat dan lebih segar, yuk kita pindah ke tempat yang sejuk banget kelihatannya. Nah, kita kali ini bakal membahas tentang novel Harry Potter yang udah difilmkan, mulai dari awal mula segalanya sampai pada akhir. Nah, kita mulai dalam novel yang dimana tema itu Harry Potter dan Batu Bertuah. Jadi awal mula dari segalanya kita dikenalin ke anak yatim piatu yang bernama Harry Potter. Nah, dia ini hidupnya berubah drastis ketika dia tahu kalau dia itu penyihir. You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard. J.K. Rowling nulis ini di tulisannya itu kalau misalkan kita cari lebih lagi dia nulis ini tuh di saat dia lagi bosen atau lagi nggak ada uang. Tapi dari imajinasinya ini dia bisa menciptakan sebuah dunia yang bikin semua orang terpesona. Dunia sihirnya itu benar-benar dan imajinasi plus dengan segala misterinya. Diagon Alley yang penuh barang-barang ini sulit yang chill banget. Gue pengen banget nyobain semua makanan Luffy. Persahabatan Harry, Ron, dan Hermione itu menunjukkan pentingnya keberagaman dan inklusi. Mereka punya latar belakang dan kemampuan yang beda, tapi mereka saling melengkapi dan selalu ada buat satu sama lain. Pesan moralnya di sini jelas banget loh guys. Cinta, keberanian, dan persahabatan ternyata bisa mengalahkan kejahatan. Nah, dari keberanian Harry menghadapi Voldemort demi melindungi orang-orang yang lemah itu sudah terlihat. Dia langsung ngerasa jadi bagian dari dunia ini bersama Albus. Jadi pengen punya tongkat dan bisa mencapai. Kedua, lanjutan Hogwarts diteror sama Morgan yang keluar dari kamar rahasia. Harry, Ron, dan Hermione harus menyelidiki misteri ini dan ngalahin Tom Riddle muda. Ceritanya makin gelap dan menegangkan. Dobby, elf rumah yang loyal banget sama Harry, dia rela ngelakuin apa aja buat ngelindungin Harry. Meskipun itu berarti dia harus nyakitin dunia sendiri. Dobby itu pahlawan sejati. Perlakuan terhadap Dobby itu mungkin keberbodohan dan ketidakadilan yang ada di dunia. Kita harus memperjuangkan hak-hak semua orang tanpa memandang status atau ras. Pesan pentingnya jangan menilai orang dari penampilannya. Lockhart kelihatan keren dan keras, tapi ternyata dia penipu. Dobby kelihatan lemah, tapi dia punya hati yang mulia. Gue jadi lebih hati-hati sama orang yang baru gue kenal setelah baca buku ini. Nggak semua orang jadi itu bisa dipercaya. Di novel ketiganya, Sirius Black, tahanan yang dituduh berkhianat, kabur dari Azkaban. Harry harus ngadepin Dementor dan mencari tahu kebenaran tentang masa lalunya dan orang tuanya. Kita perampok alat yang bisa menunjukkan posisi semua orang di Hogwarts. Gue rasanya pengen banget punya peta itu biar tahu semua aktivitas yang dilakukan di sekolah. Ketidakadilan dan prasangka Sirius disuruh melakukan kejahatan yang gak dia lakuin. Pesannya, kita harus hati-hati dalam menilai orang dan jangan mudah percaya sama opini orang. Pentingnya mencari kebenaran dan membela orang yang tidak bersalah. Harry berani melawan semua orang dan ngetesin kalau Sirius itu nggak bersalah. Gue jadi lebih kritis dan gampang percaya sama berita yang gue baca setelah baca buku ini. Kita masuk ke novel selanjutnya yang keempat yang dimana tema itu Harry Potter dan Piala Agnes. Nah, pertandingan turnamen serikat diadakan lagi di Hogwarts, tapi semuanya berubah jadi bahaya saat Voldemort bangkit kembali. Ini adalah titik balik dalam cerita Harry Potter. Naga, adegan Harry melawan naga, Bulgarian Fontaine, itu benar-benar bikin jantung deg-degan. Efek visualnya juga keren banget. Persaingan dan ambisi
turnamen Triwizard nunjukin gimana orang kita ngelakuin apa aja demi meraih kemenangan, bahkan dengan cara yang curang. Kehilangan dan pengorbanan. Kematian Frederick Digoy itu nunjukin kalau orang itu nyata dan ada konsekuensinya. Kita harus menghargai hidup dan berjuang demi perdamaian. Gue jadi lebih menghargai persahabatan setelah baca buku ini. Ron dan Harry sempat berantem, tapi akhirnya mereka baikan lagi. Nah, kita masuk ke novel yang kelima, yaitu novel yang dimana membahas tentang Harry Potter dan Order Phoenix. Jadi Kementerian Sihir ini menyangkal kembalinya Voldemort dan ngirim Umbridge ke Hogwarts. Harry dan teman-temannya membentuk laskar Dumbledore buat melawan ketidakadilan. Laskar Dumbledore semangat anak-anak Hogwarts buat belajar dan berjuang bareng itu inspiratif banget. Mereka nunjukin kalau mereka bisa ngelakuin perubahan meskipun kita masih muda. Otoritarianisme dan sensor, Umbridge menyalahgunain kekuasaannya buat nindas siswa dan menyebarkan propaganda. Pesannya, kita harus melawan segala bentuk penindasan dan menjaga kebebasan berekspresi. Intinya melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebenaran. Meskipun kita harus menghadapi risiko besar, Harry dan teman-temannya berani melawan Umbridge meskipun mereka tahu kalau mereka bisa dihukum. Gue jadi lebih berani buat norain pendapat gue setelah baca buku ini. Kita nggak boleh takut sama orang yang punya kekuasaan. Nah, di novel yang ke-6 ini Harry belajar tentang masa lalu Voldemort dan Horcrux, benda-benda gelap yang bikin Voldemort jadi abadi. Snape membunuh Dumbledore dan dunia sihir semakin terancam bahaya. Ramuan Harry berikut, ramuan keberuntungan yang bikin kita makin seru dan kocak. Gue pengen banget nyobain jawaban ini biar semua yang gue lakuin berhasil, terutama kesedihan. Konflik internal dan identitas, Snape adalah karakter dan ambisius. Kita pasti pernah mencoba melihat dia sebagai orang baik atau jahat, karena dia punya masa lalu yang kelam dan motivasi yang lebih. Gak ada orang yang sepenuhnya baik atau jahat. Setiap orang punya sisi gelap dan sisi terang. Kita harus berusaha memahami orang lain sebelum menghakimi mereka. Dan yang terpenting, jangan biarkan masa lalu menentukan siapa kita di masa depan. Gue jadi lebih penasaran soal masalah orang-orang setelah baca buku ini. Setiap orang pasti punya cerita yang menarik dan bisa jadi pelajaran buat kita. Kita masuk ke novel yang ke-7, Deathly Hallows. Harry, Ron, dan Hermione ninggalin Hogwarts dan nyari Horcrux buat ngalahin Voldemort selamanya. Pertempuran terakhir di Hogwarts terjadi dan banyak orang yang berkorban demi kebaikan. Relikui kematian, tongkat elder, batu kebangkitan, dan juga gaib. Cerita makin kritis dan mitologi. Gue pengen banget punya juga gaib biar bisa ngilangin dan disengin orang. Perang dan pengorbanan. Banyak karakter yang meninggal demi melindungi dunia sihir dari Voldemort. Kesannya perdamaian itu mahal, harganya, dan butuh pengorbanan dari banyak pihak. Cinta adalah kekuatan yang paling besar. Snape mengorbankan dirinya demi melindungi Harry karena cintanya sama Lily. Harry ngalahin Voldemort karena dia punya cinta dan dukungan dari teman-temannya. Kesannya cinta bisa mengalahkan segalanya, bahkan kematian. Gue nangis pas Fred meninggal. Dia selalu bikin kita ketawa. Tapi dia harus pergi di saat-saat terakhir. Gue jadi sadar kalau dulu itu rapuh dan kita harus menghargai setiap momen yang kita punya sama orang-orang yang kita sayang. Gila, panjang banget ya perjalanan kita ke dunia Harry Potter. Namun kita bisa menyelesaikan ini dalam waktu beberapa menit aja. Semoga kalian jadi pengen baca atau nonton Harry Potter lagi setelah dengerin podcast ini. Jangan lupa komen di bawah momen Harry Potter mana yang paling kalian suka. Sampai jumpa di podcast berikutnya.